Mari kita berdoa. Bapa di surga, teruslah bimbing kami di dalam ibadah memasuki bulan yang baru. Biarlah apa yang Engkau ingin ungkapkan di dalam batin kami memahami dan tidak berhenti di sana, tapi kami melakukannya. Karena itulah makna daripada percaya. Kiranya Engkau menolong kami sehingga apa yang dipersiapkan hamba-Mu cukup untuk menolong anak-anak-Mu di tempat ini selaku umat yang berjemaat di GSRI Taman Sari, berjumpa dengan Engkau seperti Hana, bertekad memberikan apa yang dia nazarkan. Kiranya Engkau menolong kami, kiranya Engkau membimbing kami, sehingga Roh yang Kudus itu sungguh-sungguh mencerahkan kami, menghangatkan batin kami untuk menjalankan kehendak Engkau, untuk menjadi seperti Hana yang senantiasa beriman, mewujud di dalam doa. Berdoa bukan mengakar kepada hasrat, tapi kepada janji yang kami percayai, karena di dalamnya ada pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Teruslah berkata-kata, kami rindu mendengarkannya ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan setiap batin ini, yang pada gilirannya kembali Engkau izinkan berbagian melalui perjamuan kudus. Karena untuk itulah kami ada dan hadir sebagai utusan. Kehendak-Mu yang jadi dan nama-Mu dipermuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Begitu juga yang di rumah yang tidak bisa hadir, biarlah boleh berbagian di dalam sabda dan juga meja perjamuan. Kita sudah membaca bagian daripada teks yang menjadi dasar pemikiran kita, yaitu 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ke-20. Saya akan mengutip bagian-bagian tertentu saja yang menjadi tekanan untuk saya uraikan begitu untuk Ibu Bapak, sehingga tema tentang diantara iman dan doa yang berkait dengan Hana kita fahami. Satu Samuel, saya membaca ayat yang ke-7 lebih dulu. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saya melanjutkan ke ayat 10. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernazar demikian, Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saya melanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-16. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati. Jawab Eli, pergilah dengan damai.
Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Berkatalah Hana, kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuan. Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, lalu katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Ibu Bapak. Kita ingin memikirkan kalau memang Anda dan saya harus semakin gigih berdoa sama seperti Hana. Ada bagian yang bisa men-trigger ya, atau memicu batin kita. Karena Anda dan saya punya dua bagian yang diberikan Tuhan, yaitu iman dan doa. Iman di dalam kata benda barangkali dia adalah kumpulan rumusan. Artinya, Anda bisa mempelajari bagaimana Anda disebut orang beriman. Oh, ternyata beriman itu harus percaya kepada Allah, dipelajari siapa Allah. Dari mana mengenal Allah? Oh, dari Alkitab, dipelajari Alkitabnya. Jadi, iman di dalam bentuk kata benda itu sebenarnya kumpulan rumusan-rumusan yang Anda bisa pelajari. Masalahnya, apakah yang Anda pelajari bermanfaat untuk hidup sebagai orang beriman? Itu yang pertama tentang iman dalam bentuk kata benda. Doa juga sama. Di dalam bentuk bendanya, dia seperti sebuah kaidah yang Yesus sendiri mengajarkannya. Sesudah heboh di mana-mana. Kamu pikir kalau engkau berkata-kata yang bagus-bagus seperti seorang pujangga, diulang-ulang untuk mengingatkan, maka Tuhan yang maha baik memberikan jawab kepadamu. Bukan. Tapi engkau harus jelas bahwa doa itu, ya, kalau rumusan yang diberikan kaidah itu, diberikan semuanya, tetapi sudah diberi kaidah juga tidak bisa diterapkan. Sampai Tuhan menegaskan ulang. Doa itu sebenarnya adalah merawat relasi yang Tuhan lebih dulu bangun. Dan yang kau bangun, Allah yang maha kuasa itu, engkau boleh sapa sebagai Bapa. Jadi dia jelaskan di dalam doa itu, engkau dan saya adalah keluarga Allah. Ada satu Bapa yang maha pengasih, memberikan perhatian dan kebutuhan kepada anak-anaknya. Lalu kita mulai mengerti, iman dan doa dalam bentuk kata benda adalah rumus dan kaidah. Tapi sekali lagi, engkau dan saya nggak beda seperti Hana. Setiap ke rumah Tuhan, yang ada bukan berkat, sedih dan jengkel. Kenapa? Kalau di dalam konteksnya bacaan tadi jelas, karena Elkana itu, dia mempunyai dua istri, Hana dan juga Penina. Dan yang menarik bahwa Elkana itu sangat mengasihi Hana, sehingga selalu diberikan yang terbaik kepadanya. Tapi menarik, diberi yang terbaik, dibunyikan di situ dia mandul. Penina tidak disebut mendapatkan yang terbaik, tetapi dia memberikan generasi berikutnya. Nah, di dalam situasi seperti itu terjadilah persaingan yang tidak sehat. Siapa saja boleh melakukannya. Kok begitu? Jangan lupa Ibu Bapak, catatan kita dalam 1 Samuel
dan 2 Samuel itu sebenarnya aslinya hanya satu buku, yaitu Samuel, yang menceritakan sosok dia sebenarnya adalah hakim yang terakhir. Maksudnya hakim itu pemimpin. Karena pada waktu transisi sesudah Yosua mati katanya, mereka punya komitmen tidak akan ada Allah lain kecuali Tuhan yang kepadanya kita menyembah, aku dan seluruh keluargaku. Itu nazarnya Yosua. Lalu orang Israel yang mendapatkan tanah warisan yang dijanjikan Tuhan melalui pembagian, mereka menangis. Jauhlah dari kami untuk menyembah yang lain selain Tuhan. Itu syahadat. Itu satu pengakuan iman. Mereka nangis. Dan mereka tetap menyembah Tuhan. Tapi ada catatan sesudah Yosua mati. Apa yang mereka lakukan? Saya bacakan ya. Itu di era hakim-hakim. Pasal 21 bagian akhir hakim-hakim. Ayat yang juga paling ujung, paling akhir 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan ternyata itu adalah bagian yang diulang di pasal 17 ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sering di dalam satu jenis sastra ini disebut dengan inclusio, yaitu satu teknik bercerita yang mau menggarisbawahi bahwa kenapa ada frasa yang sama diulang, karena sedang mau dijelaskan. Pada zaman hakim-hakim karena nggak ada raja, siapa saja boleh melakukan yang dirasa benar. Apa nggak kacau itu? Maka muncul paling tidak ada 6 hakim yang besar selain hakim-hakim yang kecil. Pertama Ehud dari suku Benyamin. Lalu kemudian ada Deborah yang juga pernah kita bahas. Ada Gideon, ada Jefta, dan yang terakhir Simson. Maksudnya yang terakhir hakim yang besar-besar, yang kecil-kecil ada. Tapi ini yang besar 6. Nah, Samuel itu di ujung dari semuanya. Jadi Anda bisa memahami bahwa Hana itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang apa saja boleh dikerjakan. Menurut pandangan saya, karena tidak ada penguasa yang mengendalikannya. Nggak kebayang kan kalau Anda dan saya sudah mempunyai formulasi, kaidah tentang percaya, tentang doa, tapi ketika harus dipraktekkan bagaimana saya harus mempercayainya, bagaimana saya harus merawat dan berkata-katanya, Anda dan saya adalah orang-orang yang gagap. Karena tahu, tapi tidak kuasa melakukan. Biasanya orang yang tahu tapi tidak mempraktekkan, karena di dalamnya ada kemunafikan. Ada kepura-puraan. Ngomongnya bagus di depan orang, di luarnya jelek. Catatan kita itu bagus di gereja. Aktif, saleh, penuh, memberikan bukan hanya tenaga, tetapi dana kita juga. Tapi ketika hari-hari memperlakukan sesama, buruk sekali. Itu munafik. Itu pura-pura. Itu yang membuat Anda dan saya tidak mendapatkan jawaban apapun. Apa yang Hana ungkapkan di dalam ayat yang ke-7? Dia beritahu apa yang sedang terjadi. Artinya dia jujur. Tapi bukan untuk menyalahkan Penina, karena memang dia punya anak. Dia istri sah dari Elkana. Tapi dia juga istri sah. Nah, yang menjadi catatan sebenarnya pada era itu di kebudayaan orang Yahudi atau Ibrani itu,
Perempuan yang tidak melahirkan anak bagi suaminya itu aib, celak. Tidak tergantikan. Dia boleh cantik, dia boleh pandai masak, dia boleh semuanya bisa melayani suami dan menyenangkan. Tapi catatan di masyarakat itu aib bagi keluarga. Berarti ada yang meleset kan? Dia mendapatkan lebih perhatian karena Elkana mengasihinya. Arti Elkana itu Allah yang memiliki. Hana itu punya arti belas kasihan dari kata kana, ya, teks Ibrani itu. Dan juga bisa diartikan orang yang mendapatkan belas kasih biasanya menjadi ramah. Dan akhirnya penuh pengampunan ketika Eli mengatakan, kamu orang yang gila kali ya. Mabuk kamu. Mulut bibirnya itu terus ngegeter, lama sekali. Tapi gak ada suaranya. Ternyata dia ungkapkan, aku terlalu pedih, Bapak. Iya, sepedih apa kamu? Itu yang tadi saya jelaskan. Label di masyarakat, engkau perempuan aib. Engkau dicintai suami, nggak ada urusan. Engkau diberikan lebih perhatian, juga nggak ada guna. Jadi maksudmu apa? Angkat aib saya itu. Apa dengan mengangkat aib? Berikan aku satu anak saja. Satu. Dan kalau engkau berikan itu, aku akan kembalikan kepadamu. Karena itu bukan milik saya. Itu milikmu yang berbelas kasih kepada saya. Dan kalau semuanya itu nyata, waktu membuktikan, saya tidak akan menunda. Singkat cerita, Eli langsung berkata, di dalam bagian yang tadi saya bacakan itu, ya, yaitu mulai ayat yang ke-16. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercela. Aku berkata demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati. Jadi sakit hati yang sangat individual karena komunalnya masyarakat meremehkan dia. Jawab Eli, pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Hebat ya. Eli itu wakil Tuhan sebagai imam. Maka seluruh kebutuhan jemaat atau umat waktu itu lewat dia. Dan Tuhan memberikan jaminan. Engkau akan mendapatkan itu. Berkatalah Hana, kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan. Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Saya tanya, Anda belum hamil kan? Dalam bacaan tadi? Belum. Kenapa dikatakan di dalam akhir ayat 18 itu, akhirnya dia tidak puasa lagi? Karena dia langsung makan. Dan mukanya gak muram lagi. Kan belum dapat. Kok bisa seperti ini? Halo? Hah? Kenapa Pak Erik? Imannya kuat. Jadi imannya kuat itu kata benda atau kata kerja? Kan saya udah jelasin di awal. Kudu dua-duanya kan. Bahwa saya ngerti apa yang menjadi rumusan dan kaidah. Dan sekarang kau beri kesempatan karena aku sudah bercakap-cakap denganmu.
maka aku akan mengembalikan. Mungkin untuk menolong ini ada satu kutipan yang sengaja saya siapkan. Dia katakan, prayer doesn't bend God's arm, but it's guaranteed to bend our hearts toward His will. Worry less, pray more. Intinya dia bilang bahwa doa itu bukan karena membengkokkan tangan Tuhan, mengikuti hasratmu. Bukan. Tapi dia bilang doa itu membengkokkan batinmu, jantungmu, hati. Yang engkau miliki, yang isinya itu sesuai kehendak Tuhan. Itu doa. Jadi ketika Hana itu menangis, dia terus ngomong tanpa suara sehingga dikira dia mabuk. Perempuan yang tidak baik, dia sedang pedih hatinya. Siapa yang akan memberikan jaminan itu bahwa aib itu akan diangkat? Karena dari sononya rahim itu mandul. Jadi di dalam percayanya dalam kata benda, dia tahu Allah itu maha kuasa. Tapi masalahnya apakah engkau akan berbelas kasih kepada saya? Kalaupun aku mendapat belas kasih, apa syarat yang harus kupenuhi? Kaidah yang dia punya sangat sederhana. Seperti arti nama Hana, Kana itu artinya belas kasih Tuhan. Maka dia harus ramah, tidak boleh marah. Dia tidak boleh menuntut, tetapi dia harus mengampuni. Dia tidak benci dengan Penina, yang artinya batu karang yang kuat sekali. Aku itu hanya orang yang hadir karena belas kasih, nggak ada yang lain. Nah, dari situlah kita sampai kepada sebuah pemahaman yang lebih jelas lagi di antara iman dan doanya Hana. Ada kutipan berikutnya dari Leigh Craig. Bukan Leigh Craig, tadi Leigh Craig, tapi yang sekarang Frank Laubach. Dia mengatakan, the trouble with nearly everybody who prays is that he says amen and runs away before God has a chance to reply. Listening to God is far more important than giving Him our ideas. Yang dia mau garis bawahi adalah bahwa masalah yang dialami hampir setiap kita. Pada waktu berdoa kita bilang amin. Amin itu kan artinya ya dan pasti. Kudunya yang kita sampaikan ke Tuhan yang ya dan pasti, dia jawab dulu dong. Maksudnya jawab dulu baru kita bilang amin. Tapi kenapa dia belum jawab kita bilang amin? Disitulah iman beralih dari kata benda menjadi kata kerja. Disitulah doa dari kata benda yang sekedar kaidah menjadi penerapan nilai-nilai untuk Anda dan saya praktekkan. Dan Hana teruji. Meskipun dia belum hamil, tapi entah kenapa Elkana pada malam itu dia melakukan persetubuhan, katanya bukan lagi sebuah ritual laki dan perempuan. Bukan. Tapi itu adalah hasrat yang bergetar dengan kehendak Allah. Karena sejak itu, era hakim-hakim orang boleh melakukan apa saja menurut pandangannya. Karena tidak ada raja, maka melalui Samuel akan ada raja yang memimpin dan menata kehidupan. Maka raja di Israel itu selalu punya dua fungsi. Yang pertama adalah pemimpin umat secara moral dan spiritual.
sekaligus dia pemimpin rakyat yang mengelola hal-hal yang berkait dengan individual dan sosial. Saya tidak akan cerita soal raja itu, tapi Samuel lah yang terakhir. Sebagai hakim memutus tidak boleh ada lagi. Karena di masa tuanya Samuel, tidak ada hakim lagi. Yang ada adalah Raja Saul dan Raja Daud. Itu orang luar biasa yang namanya Samuel. Meskipun ada jeda waktu, tapi lewat tangannya pengurapan atas nama Tuhan hadir kepada pemimpin bangsa Israel, Saul dan Daud. Saul itu artinya yang diinginkan, the desired one. Daud itu the beloved one. Yang diinginkan bisa meleset, tapi yang dicintai pasti tepat. Maka akhirnya Daud adalah raja terbesar di Israel di dalam label sejarah. Tidak ada lagi yang lain. Dia terbesar. Dan ternyata lewat dialah sebagai keturunan Yehuda muncul Mesias sejati. Bukan Salomo anak dia yang mendatangkan damai sejahtera seperti arti nama Salomo. Tapi Shalom sejati muncul di dalam Yesus orang Nazaret. Kedahsyatan itu ada di dalam sejarah. Dimulai dari seorang istri yang selalu ke rumah Tuhan, menganggap Tuhan itu mungkin buta dan tuli. Tidak melihat kesusahan saya. Tidak mendengar ungkapan hati saya. Tapi hari itu dia tidak mau makan. Dia datang lagi ke rumah Tuhan, dia siap sudah kelaparan karena mungkin beberapa hari sebelumnya tidak mau makan. Sampai mungkin tidak ada suara lagi kecuali getar tremor karena hipoglikemik, mungkin. Karena gula darahnya tinggi, saya nggak tahu, tapi dia ngegetar. Sampai Imam Eli pikir dia ini mabuk. Ditegur, dia ungkapkan. Dan Eli tahu pergumulannya. Pulanglah dengan damai. Apa yang kau inginkan itu diberikan dia. Artinya percaya bukan lagi soal rumus. Tapi percaya itu adalah dasar. Aku umat perjanjian yang kelak akan mewujud harapan di dalam janji itu. Kalau begitu doaku itu boleh nanti diikuti orang bukan menjadi persyaratan. Begini model doanya maka engkau akan dijawab. Bukan. Tapi ternyata Anda dan saya salah. Karena kita memaksa membengkokkan tangan Tuhan. Mengarahkan untuk hasrat keinginan kita. Tapi sebaliknya dikatakan. Dia membengkokkan batin jantung kita kepada kehendaknya. Dan pada saat getar itu sama. Maka segala janjinya mengalir buat engkau dan saya. Artinya sekarang iman dan doa itu bukan lagi soal antara. Tapi dia seperti uang, koin bermata dua. Kalau engkau adalah orang percaya dan saya pun boleh terhisap di dalamnya. Saya mengerti tentang apa itu percaya dan doa di dalam kata benda. Tapi saya juga tidak lagi menjadi munafik yang suka pura-pura. Apa yang kukatakan akan kulakukan. Itu Hana. Dia mendapat anak itu. Karena dibilang aku meminta kepada dia dan dia memberikan. Samuel memang susah arti namanya. Tapi kalau dari Sam yang artinya nama dan El Allah artinya namanya Allah. Jadi dia representatif terakhir dari zaman hakim-hakim. Untuk melanjutkan bahwa otoritas Allah itu akan muncul di dalam raja. Jadi dari teokrasi menjadi hal yang bersifat monarki. Saul dan Daud. Hana membengkokkan
batinnya kepada kehendak Allah, kalau kau berikan anak itu, aku pasti kembalikan. Dan rambutnya tidak akan dipotong. Itu ciri dari nazir. Nazir itu orang sebagai buah nazar. Jadi Samuel itu nazir Allah. Karena gak pernah potong rambut, jadi gondrong luar biasa kali ya. Anda jangan paksa, kira-kira dia dibuntel-buntel kali rambutnya. Gak penting. Tapi yang mau dikatakan, tidak ada pisau cukur yang memotong rambutnya. Ingat gak ada hakim yang punya kuasa ilahi untuk mengalahkan musuh, dia juga nazir. Tidak boleh dipotong rambutnya. Tahu siapa namanya? Kok tahu ya? Udah baca Alkitab atau nonton filmnya? Kapan kuasa Allah itu hilang? Ketika rambutnya dipotong. Oh kalau gitu, kalau kuasa mau gede, sekarang kita gondrong-gondrongan aja. Ya bukan itu. Bukan, itu simbol yang mau mengatakan tentang mahkota Allah yang harus bersinar. Jangan direduksi, jangan dibuang. Tapi tampil apa adanya. Bukan menjadi orang munafik. Tapi orang yang setia dan komitmen. Engkau akan diberkati. Jadi sekarang antara itu mungkin kita buang. Karena iman dan doa di dalam kata benda seperti mata koin yang berguna. Dan ketika Anda mempraktekannya dan melakukan transaksi dengan Tuhan. Dengan mempercayai Dia, dengan memohon kepada Dia. Maka segala jawaban dari hasratmu sebagai orang yang dicinta persis sama. Karena Dia mengasihi engkau dan saya. Udah ngerti dong ya? Halo? Udah ngerti? Karena saya gak bawa bikin PowerPoint. Belum ngerti? Jadi ringkasannya begini. Di antara iman dan doa. Engkau mempelajari iman dan doa dalam bentuk kata benda, berarti dia rumusan dan kaidah. Tentang siapa Tuhan, tentang siapa manusia, kenapa kita ada dan harus melakukan kehendaknya. Dan saat kita mau mempraktekkan, karena kita punya tujuan di dalam hidup, maka engkau dan saya boleh menjadi alat berkat. Maka kita mempercayai Dia untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan ketika kita merasa lengah, lemah, ditinggalkan, kita berdoa. Dan ketika kita berdoa bukan paksa Tuhan dengan menegaskan amin. Sebenarnya amin itu tanda engkau mempercayai Dia. Sebenarnya amin itu tanda bahwa engkau mengerti kehendak Dia. Kenapa Dia tidak menjawabnya? Karena engkau mengerti tapi tidak menjalankannya. Kalau begitu, percayailah Dia. Apa yang Dia katakan. Berdoalah. Untuk getar batin kita sama dengan kehendaknya. Saya berjanji untuk Christian dan istrinya. Yang kemarin mamahnya dimakamkan. Saya tidak tahu apakah dia, ntar ya kebaktian 2. Tapi saya mengatakan, dari ketiga anak Ibu Mary Bakhtiar, engkau yang belum diberikan anak. Biarlah Tuhan akan menolong engkau. Dan Tuhan akan memberikan anak. Semoga dia hadir. Dan dia faham dan dia berdoa dan kita mendoakan. Dan besok lusa di GSR di Taman Sari. Ada anak yang dilahirkan dari pergumulan doa seperti Hana. Anda jangan bilang, oh kalau gitu Christian harus punya istri yang namanya Hana. Christian itu nama istrinya ingat? Elvinda. Ya. Anda jangan bilang, oh ganti nama. Dia gak mau ganti nama. Udah gue kawin lagi. Itu cilaka.
Tetapi kita mendoakan mereka karena akan ada anak yang memuliakan Tuhan. Maka doa dan pujian Hana disebut dengan Magnificat dalam bahasa Latin, yang artinya magnify. I will magnify you, Lord, the Almighty God. Aku akan memuliakan Engkau, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ketika saya remaja pemuda, ada satu lagu, saya lupa komposernya siapa. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Dia, dan seterusnya. Itu gak masuk dalam khotbah, cuma mau ngasih tahu Magnificat itu seperti itu. Dan mereka memuliakan Tuhan, Hana memuliakan Tuhan, Maria memuliakan Tuhan, karena tidak layak mendapat, tapi di dalamnya ada urapan. Dan lewatnya Mesias atau Raja yang sesungguhnya menguasai Anda dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita, dan Mesias yang datang itu membuktikan otoritas bukan dengan menekanmu dan menekanku, tapi menekan akan apa yang kau tidak bisa tekan. Dan dia sudah menjadi teladan dengan kematiannya. Dan itulah yang menjadi catatan kenapa kita melakukan perjamuan kudus, untuk mengenang kematian dia sampai dia datang. Kenapa? Karena roti yang melambangkan tubuh yang dipecah-pecahkan buat kita adalah makanan yang akan mendapatkan hidup kekal bagi yang mempercayai. Dan anggur simbol daripada darah yang tercurah sebagai darah perjanjian, bahwa engkau dan saya komunitas mati karena mempercayai Dia, engkau dibangkitkan dan hidup kembali. Bukan untuk foya-foya lagi, tapi untuk hidup memuliakan Dia. Dan kalau resonansi batinmu, moral dan spiritualmu seperti itu, ungkapan batinmu di dalam mulut, yang keluar dari mulut itu penuh kuasa. Sehingga Tuhan mengatakan, kalau engkau mengatakan dosamu masih ada, dosa itu ada. Tapi kalau engkau mengatakan dosamu hilang, pengampunan Tuhan hadir. Dahsyat toh. Jadi sesudah mendengar sabda ini, jangan sembarangan lagi ngomong dengan mengutuk orang. Berkatilah mereka. Tapi kalau orang itu gak pantas diberkati, gimana, Boksu? Bukan urusan kita. Urusan kita dalam memberkati mereka. Mau? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mempelajari antara iman dan doa. Mungkin tidak secara detail tentang rumusan dan aturan atau kaidah tentang iman dan doa. Tapi sebenarnya kami memahami. Yang sulit adalah kami susah mempercayai Engkau apa yang kami tahu. Kami juga susah untuk mengungkapkan hati kami di dalam permohonan. Itu artinya sampai hari ini setiap kami datang ke rumah-Mu, yang hadir adalah kesedihan. Karena hidup itu bagaikan orang yang dinista, tidak bermakna. Tuhan, kalau Engkau memberikan belas kasih seperti ungkapan Hana, maka apa yang aku rindukan, biarlah itu adalah buah cinta-Mu. Itu sebab aku akan mengembalikannya. Hana melakukan itu. Allah yang maha baik. Engkau boleh disebut maha baik. Ketika Hana memberikan semua yang dia rindukan, akhirnya yang dicinta itu juga hadir. Bukan untuk menguasai anak itu, tapi hanya sekedar memberi tanda dan meterai bahwa
kasih karunia Tuhan ada buat Hana. Dan hari ini kami sudah belajar lewatnya. Biarlah Engkau terus singkapkan. Sehingga apa yang kami punya hari ini, entah pikiran kami, entah tenaga kami, entah uang kami, masa depan kami, sesungguhnya adalah milik-Mu. Seperti arti nama daripada suami Hana yang dimiliki Allah. Biarlah kami juga boleh menjadi dimiliki Engkau, sehingga kami jauh dari kesombongan. Kami tidak lagi melakukan hal-hal yang bodoh, karena kami tahu doa yang dilakukan dengan iman penuh dan besar kuasanya. Dan kami mau melakukan itu. Dan kami mau bergetar dengan Engkau di dalam kehendak kekal-Mu. Sehingga pada gilirannya orang tidak lagi melakukan apa yang dia suka karena menurut pandangannya benar. Aturan tidak perlu lagi ada. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Engkau. Dan hari ini kami ingin berbagian di dalam meja perjamuan-Mu. Biarlah Raja yang sesungguhnya yang akan mengatur kehidupan, yang disingkapkan di lewat sabda yang kekal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau berkenan kami berbagian, karena ketika kami mengambil bagian di dalam meja perjamuan ini, sesungguhnya kami sedang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus sampai Maranatha. Itu berarti kami harus membuang kebiasaan lama dan melatih kebiasaan baru. Sehingga ketika Engkau menjemput kami adalah orang yang mendapatkan belas kasih, wujud kasih karunia, sehingga persekutuan dengan Engkau hadir di dalam kekekalan. Dan biarlah itu menjadi kerinduan kami sebagai orang yang dicinta. Kiranya cinta-Mu terus meluas. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan jemaat-Mu yang berbagian di dalam meja perjamuan, baik di tempat ini maupun di rumah. Kehendak-Mu yang jadi ya Allah. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita akan mempersiapkan diri kita masuk untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita menaikkan pujian dari KPPK 164.
Dengarkanlah sabda Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai yang ke-28 untuk memahami mengapa kita berbagian di dalam perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saya mengundang ibu bapak dan saudara sekalian di sini maupun yang di rumah untuk merenungkan kasih karunia Tuhan yang besar. Yesus dari suku Yehuda dimulai dari pergumulan seorang perempuan yang bernama Hana yang mempraktekkan iman dan menaikkan kerinduan lewat doa. Dia menjalankan itu dengan begitu gigih dan dia mewujudkannya. Engkau sudah mendengar sabda tadi. Pikirkanlah, apakah engkau mau belajar seperti Hana? Atau engkau biarkan dia sekedar rumusan, menambah pengetahuan kerohanianmu? Dengan konsekuensi setiap engkau datang di tempat ini, engkau sedih, engkau merasa ditinggalkan Tuhan. Atau hari ini engkau menangis seperti Hana. Engkau mengungkapkan dengan jujur, aku salah Tuhan. Kalau aibku engkau angkat, engkau memberikan tanda dan meteraimu, apapun yang kupunya kukembalikan kepada engkau. Engkau akan bahagia. Damai Tuhan akan menyertaimu. Dan meja perjamuan ini menjadi tanda dan meterai bahwa kematian Tuhan mengampuni dosa kita. Dan kebangkitannya tidak sekedar ungkapan memberikan hidup baru, tapi dia menyertai engkau sampai hari ini sebagai Immanuel. Tuhan, inilah kami, orang yang masih melakukan kesalahan dan dosa, tapi lebih sering mencerca sesama dan tanpa sadar menghina Tuhan. Ampuni ya Allah. Berikanlah kami hati yang penuh pertobatan. Cerahkanlah pikiran untuk kami juga punya energi untuk berbagi pengampunan. Sehingga damai sejahtera-Mu itu mengalir di dalam model kehidupan kami yang penuh bahagia. Izinkanlah kami ya Tuhan, untuk kembali menjadi pemberita tentang kematian dan kebangkitan Kristus sampai Engkau datang. Yang di dalam banner kami pergi memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi. Sekarang kami faham, itu dimulai dari batin yang mengalami reformasi.
sebuah komitmen untuk bergetar bersama Engkau di dalam kehendak kekal dan di dalam kesementaraan kami mengalami persekutuan denganmu. Terima kasih Bapa. Di dalam Putramu Yesus kami mohon.